Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita masih membahas perubahan atau kita mengalami kematian karena nggak mau berubah. Pilihan tetap kita ingin hidup dan berani menghadapi perubahan. Dan saat ini kita mau merubah cara berelasi kita dengan sesama. Dan kita ingin menjadi agen perubahan, agent perubahan. Tetapi ketika kita ingin melakukan perubahan, tentunya kita akan mendapatkan perlawanan dari sesama kita. Seringkali itu adalah persoalan yang sulit, karena banyak orang tidak mau berubah. Mereka ingin ada di zona nyaman. Dan seringkali akan terjadi situasi yang sulit. Bahkan bisa terjadi situasi yang konflik dan konfrontasi. Nah, pada saat ini saya akan memberikan tips bagaimana kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan sulit tersebut. Beberapa hal perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri sebelum kita melakukan komunikasi atau melakukan satu konfirmasi agar terjadi perubahan. Dan kita perlu tahu bahwa persoalan itu terjadi ke dalam 3 kelompok, yaitu persoalan yang dikarenakan faktor eksternal, lalu persoalan yang dikarenakan karena masalah dengan orang lain, dan persoalan karena diri kita sendiri. Nah, persoalan yang karena faktor eksternal itu adalah persoalan karena komunikasi yang buruk, sistem yang buruk, atau masalah eksternal lainnya. Ini cenderung mudah diselesaikan. Tapi kalau penyebabnya terkait dengan sikap atau tindakan orang lain atau orang tersebut yang punya permasalahan dengan kita, ini akan lebih sulit. Dan jika kita sendiri penyebabnya, saya sendiri penyebabnya, kemungkinan sama sekali kita nggak perlu mengadakan sesi pertemuan dengan orang lain, dengan orang tersebut. Cukup saja kita mengakui kesalahan kita dan segera kita memperbaiki diri kita sendiri. Namun, jika masalah itu terdiri dari 3-tiganya, ini adalah permasalahan yang sangat sulit karena kompleks. Nah, oleh karena itu, kalau kita menghadapi persoalan yang kompleks, lakukanlah beberapa pertimbangan melalui bentuk pertanyaan yang akan mampu dalam penyelesaian masalah. Pertanyaannya seperti ini: sudahkah saya mengembangkan relasi yang cukup kuat sehingga bisa berterus terang kepadanya? Apakah saya memperlihatkan bahwa saya menghargai mereka sebagai individu? Yakinkah saya bahwa ini masalah mereka, bukan masalah saya? Yakinkah saya bahwa saya tidak membicarakannya karena saya merasa terancam? Apakah masalah itu lebih penting daripada relasi? Apakah percakapan ini benar-benar sesuai dengan kepentingan mereka dan bukan kepentingan saya? Bersediakah saya menginvestasikan waktu dan energi untuk membantu mereka berubah? Bersediakah saya memperlihatkan kepada mereka cara melakukan sesuatu dan bukan sekedar apa yang salah?
Lalu bersedia serta mampukah saya menjelaskan harapan secara spesifik? Pernahkah saya membahas isu atau masalah itu dalam pertemuan yang lebih santai? Nah, kalau kita menjawab iya atas semua pertanyaan untuk mempertimbangkan penyelesaian masalah ini, kita maju. Tapi kalau masalahnya kita banyak tidak, kita tunda pertemuan tersebut. Jadi konfirmasi pertemuan tersebut tunda, dan kita ubah jawaban-jawaban tidak itu menjadi iya, agar percakapan krusial ini dapat menghasilkan suatu solusi yang baik. Nah, lalu tips yang selanjutnya, ketika kita ingin menyelesaikan masalah, ingin menyelesaikan konflik atau perbedaan, maka kita perlu melakukan dengan sikap yang benar. Mengapa demikian? Karena sikap yang benar itu dapat mengintrospeksi motif daripada penyelesaian masalah. Alangkah baiknya motif dari penyelesaian masalah adalah karena kita peduli terhadap sesama kita, karena kita ingin membantu mereka, bukan untuk mengkonfrontasi mereka. Kita ingin membantu mereka. Memiliki sikap yang benar itu menjadi sangat penting, karena tindakan seringkali lebih bermakna ketimbang perkataan. Dan sikap negatif akan sangat merugikan. Mengapa? Karena sesama kita pasti masih mengingat perasaan terluka mereka daripada perkataan-perkataan kita. Nah, untuk bisa memperlihatkan sikap yang benar dan kita menjadi pribadi yang berusaha memahami sesama kita, ikuti langkah berikut. Yang pertama, sampaikan masalah itu dengan jelas di awal percakapan. Gunakanlah frase seperti ini: apakah Anda menyadari? Lalu mintalah mereka memberitahu kepada kita perspektif mereka. Mulailah dengan frase gini: saya butuh Anda membantu saya memahami situasi Anda. Lalu ajukan pertanyaan, katakan gini: apakah saya mendengarkan Anda dengan benar? Lalu ulangi apa yang kita dengar, biarkan mereka merespon. Cobalah untuk menemukan kesamaan. Cari kesepakatan tentang apa yang terbaik untuk kita berdua, untuk kita sekalian. Jika kita sekalian atau kita tidak mencapai kesepakatan tentang masalah dan solusi, buatlah kesepakatan untuk bertemu kembali. Perhatikan peluang pertumbuhan dalam percakapan yang tidak menyenangkan ini, dan berusahalah mempertahankan hubungan yang positif. Menerapkan pola tadi memang gak ada jaminan bahwa masalah bisa selesai. Memang tidak ada jaminan ya, di dunia ini masalah bisa selesai semuanya. Tapi minimal itu patut diupayakan. Karena dengan percakapan seperti itu, percakapan yang gak menyenangkan itu, kita bisa tahu posisi kita daripada kita menghindari dan mengharapkan masalah selesai. Karena masalah yang tidak diselesaikan tidak mungkin selesai. Salam perubahan dan salam untuk terus mempertahankan hubungan positif di tengah
konflik. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.